Shalom, berjumpa dengan channel Klavo Sukacita. Saat ini saya akan membagikan bagian firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami dapat memahami firman Tuhan, dan daripadanya memperlengkapi kami di dalam menjalani kehidupan, kerja, dan karya kami hari demi hari. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan bagi kita terambil dari kitab Mazmur pasal 37 ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Ia akan bertindak. Sekali lagi saya membacakannya, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Ia akan bertindak. Demikian firman Tuhan yang terbaca dari kitab Mazmur pasal 37 ayat yang kelima. Pemirsa channel Klavo Sukacita yang diberkati Tuhan, tema sentral dari kitab Mazmur adalah doa dan pujian. Penulisnya adalah Daud dan beberapa orang. Kitab Mazmur dalam bahasa Ibrani disebut Tehillim yang berarti puji-pujian. Tujuan kitab Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud dan beberapa orang ini adalah untuk mengungkapkan perasaan mendalam sanubari manusia dalam hubungan dengan Allah yang di dalamnya memuat pertama, doa kepada Allah untuk mengungkapkan kepercayaan, kasih, penyembahan, ucapan syukur, pujian, dan kerinduan akan persekutuan yang erat. Tetapi dalam doa itu juga untuk mengungkapkan kekecewaan, penghinaan, dan seruan untuk pembebasan, kesembuhan, dan pembenaran. Yang kedua, kitab Mazmur ini juga memuat nyanyian yang mengungkapkan pujian, ucapan syukur, dan pemujaan kepada Allah dan hal-hal besar yang telah dilakukan Allah. Dan yang ketiga, kitab Mazmur ini beberapa pasal yang lain berisi bagian-bagian penting berhubungan dengan Mesias. Bacaan kita di saat ini dari Mazmur pasal 37 ayat yang kelima, di mana merupakan doa Daud yang berseru kepada Tuhan, karena ia melihat di sekelilingnya kehidupan orang-orang fasik begitu bahagia. Kehidupan orang-orang fasik, orang yang tidak takut akan Tuhan, selalu dipenuhi dengan hal-hal yang luar biasa. Tetapi kemudian dia mendapati bahwa orang-orang yang percaya justru mengalami kehidupan yang tertindas, kehidupan yang tidak mengenakan, kehidupan yang tidak berbahagia dan sebagainya. Oleh karena itu dia bertanya kepada Tuhan, mengapa orang-orang baik, mengapa orang-orang yang mendengar suara Tuhan, mengapa orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, tetapi orang-orang yang tidak takut Tuhan, orang-orang fasik justru mengalami kebahagiaan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, tema kita adalah berserah dan percaya, berserah dan percaya. Di sini dari tema ini mau mengungkapkan kepada Daud yang sedang mengalami sebuah tekanan di tengah-tengah apa yang sedang ia lihat dan sedang ia alami, bahwa orang-orang benar itu mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, tetapi justru orang-orang fasik, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu justru mengalami hal-hal yang luar biasa dalam hidupnya. Di situ dari tema kita berserah dan percaya, sebenarnya mau mengingatkan kepada Daud juga, tetapi juga kepada kita hari ini dalam menjalani hari-hari kehidupan kita ke depan. Walaupun kita mengalami berbagai tekanan, walaupun kita mengalami berbagai penindasan, walaupun kita mengalami persoalan dan masalah-masalah, tetapi orang yang tetap berserah dan percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan dan kemampuan kepadanya dan menolong dia untuk dapat menghadapi dan melewati setiap tantangan tersebut. Oleh karena itu, ketika Daud mengungkapkan mengapa orang fasik selalu mengalami kebaikan, mengapa orang fasik selalu hidup dalam kebahagiaan, dan orang-orang yang takut akan Tuhan justru mengalami hal yang sebaliknya, disitulah jawaban bagi kita bahwa ketika kita tetap terus ada di dalam pengharapan kepada Tuhan, berserah dan percaya kepada Tuhan, walaupun di dalam dunia ini kita mengalami kesukaran, penderitaan, dan sebagainya, tetapi dalam berserah dan percaya kepada Tuhan, maka akan dimampukan untuk dapat melewati setiap tantangan tersebut. Dan di situ iman kita teruji, iman kita dibentuk oleh Tuhan,
iman kita kemudian diteguhkan, dikokohkan oleh Tuhan untuk tetap menjalani segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sebab orang percaya akan tetap terus mengalami berbagai kesulitan ataupun penderitaan dalam kehidupan. Orang percaya tidak akan pernah luput dari namanya persoalan dan masalah. Tetapi yang membedakan orang percaya dengan orang yang tidak percaya adalah bagaimana orang percaya itu tetap dapat menghadapi setiap tantangan tersebut dan tidak pernah undur, dan dia tahu siapa penolong dia tahu siapa yang akan mengeluarkan dia, dan dia tahu siapa yang bisa mengangkat dia dari segala tekanan dan penderitaan itu. Itulah yang membedakan orang percaya dengan orang yang tidak percaya tatkala mereka menghadapi setiap tekanan, persoalan, dan masalah. Dan karena itu tema kita berserah dan percaya mengingatkan kepada kita semua hari ini, walaupun di tengah badai hidup, walaupun di tengah persoalan hidup, walaupun di tengah berbagai masalah dan ancaman-ancaman yang mungkin saja kita alami dan temui dalam kehidupan kita, tapi mari kita tetap berserah dan percaya kepada Tuhan, sebab hanya orang benar saja yang akan tetap berdiri teguh di tengah-tengah badai kehidupan. Walaupun orang fasik mengalami banyak hal yang luar biasa dalam kehidupannya, tetapi mereka tidak akan pernah bisa bertahan dalam dunia yang penuh dengan tantangan-tantangan dan persoalan ini. Oleh karena itu, berserah dan percaya kepada Tuhan, maka segala sesuatu yang akan kita alami dalam kehidupan kita, segala sesuatu yang akan menyerang kehidupan kita akan dapat kita lewati, akan dapat kita tanggung, dan akan dapat membuat kita tetap berdiri teguh dan kokoh di dalam Tuhan untuk menjalani setiap perjalanan dan tantangan yang kita hadapi. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami baca, dengar, dan renungkan di saat ini. Lengkapilah kami Tuhan, supaya kami senantiasa penuh dengan sukacita, tetap berserah dan percaya kepada Tuhan dalam situasi hidup apapun yang Tuhan izinkan kami alami dan temui. Dan biarlah Tuhan Allah dari setiap tantangan-tantangan atau situasi hidup yang tidak mengenakan yang kami alami itu semakin menguji iman kami dan semakin mengokohkan kami untuk tetap bersandar, berserah, dan hanya percaya kepada Tuhan. Berkati semua pemirsa channel Klavo Sukacita di mana saja berada dalam segala pergumulan kehidupan yang sedang dialami. Kiranya firman Tuhan tetap meneguhkan dan mengokohkan. Walaupun orang-orang fasik, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan mengalami kebahagiaan, tetapi itu tidak kekal dalam kehidupan. Kebahagiaan yang sejati hanyalah di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat, ketika kita berserah dan percaya akan kuasa-Nya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Kristus kini dan selamanya. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.